Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Dr. Mulyana Daya. Saya adalah spesialis gizi klinik. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan dari diet keto terhadap kesehatan jantung. Ya, jadi diet keto itu didefinisikan sebagai diet dengan komposisi yang tinggi lemak dan juga rendah karbohidrat, ya. Atau secara komposisi sekitar lemaknya 70-80%, protein sekitar 10-20% dan karbohidratnya sangat rendah, hanya sekitar 5-10%. Ya, kedua diet ini yaitu diet keto dan diet intermittent fasting ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan jantung apabila diet ini tidak dilakukan dengan benar, ya, atau pemahamannya salah. Seperti contohnya gini, misalnya diet keto, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa komposisi lemak dari diet keto hampir sekitar 70-80%, cukup tinggi. Namun sebenarnya yang dimaksud dari lemak ini sendiri adalah sebagian besar plant-based atau lemak-lemak yang berasal dari tumbuhan, ya, seperti olive oil atau sunflower oil. Tapi kemudian misalnya disalahartikan, yang penting intinya lemaknya tinggi, sumber-sumber lemaknya tidak diperhatikan. Contohnya dari lemak jenuh, lemak-lemak yang tinggi kolesterol, yang tentunya kalau ini dilakukan dalam jangka waktu terus-menerus akan berdampak bagi kesehatan jantung. Kemudian diet intermittent fasting. Diet intermittent fasting itu kan sebenarnya diet dengan jendela makan. Yang biasa dilakukan yaitu 16 jam puasa dan 8 jam kita makan, ya. Tapi salah satu efek sampingnya ketika kita berpuasa lama, apalagi hampir 16 jam, kemudian timbul hormon rasa lapar yang meningkat atau hormon grelin yang meningkat, ya. Tentunya naluri dari tubuh kita akan lebih banyak mencari makanan-makanan yang tinggi kalori, overeating yang justrunya nanti akan beresiko terhadap kenaikan berat badan yang jangka panjang justru akan meningkatkan resiko terhadap penyakit jantung. Kalaupun mau melakukan diet-diet tersebut, sebaiknya dikonsultasikan tersebut supaya pemahamannya benar. Jawabannya adalah tidak, ya, karena untuk program penurunan berat badan, apalagi kalau kita sampai ke tahap mau memaintain berat badan, suatu diet atau pola makan ini harus bisa menjadi lifestyle. Lifestyle yang artinya harus kita maintain seumur hidup atau jangka panjang. Namun pada diet keto itu sendiri salah satu persyaratannya adalah tidak boleh dilakukan dalam jangka panjang, bahkan maksimal hanya 3 bulan. Pada beberapa studi didapatkan kalau diet keto ini dilakukan lebih dari 6 bulan, justru dapat meningkatkan resiko gangguan penyakit, salah satunya adalah gangguan kardiovaskular, ya. Jadi kemudian apa teman-teman kemudian melakukan diet keto selama 3 bulan, kemudian di stop, kemudian balik ke dietnya yang awal tapi tidak menjadi lifestyle, ini justru akan beresiko terjadinya kenaikan berat badan yang lebih drastis atau kita kenal sebagai yo-yo syndrome. Ya, jadi kalau misalnya Sobat Dokter Vito ada beberapa masalah medis, ini tentunya akan menjadi catatan, ya. Apakah bisa menjalani diet keto atau tidak. Beberapa masalah medis yang menjadi kontraindikasi untuk diet keto, ya. Yang pertama itu adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti gangguan liver, gangguan kantung empedu, pankreas, dan termasuk gangguan jantung, ya. Yang kedua adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan metabolisme lemak. Contohnya profil lipidnya tinggi, seperti trigliseridnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Tentunya ini tidak disarankan karena komposisi dari lemak diet keto itu sendiri adalah 70-80%, ya. Kemudian yang ketiga adalah pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 1, ini juga tidak disarankan. Dan yang terakhir pada kondisi hamil, menyusui dan juga anak-anak juga sebaiknya tidak disarankan untuk menjalani diet keto ini. Untuk bisa memulai diet keto dengan benar, sebaiknya teman-teman ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pahami dulu kesehatannya, apakah layak atau memenuhi persyaratan untuk diet keto seperti yang tadi saya sebutkan.
Yang kedua, diet keto ini tidak boleh dilakukan dalam jangka panjang, hanya maksimal yaitu 3 bulan, ya, tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa komposisi dari diet keto itu sendiri. Ini yang sering disalahartikan, ya. Diet keto itu komposisinya lemaknya 70-80%, tapi ingat, lemak yang disarankan itu adalah lemak-lemak plant-based, ya, atau lemak-lemak yang bagus seperti olive oil, sunflower oil, seperti itu, ya. Bukan lemak-lemak seperti yang tinggi kolesterol yang justru nantinya akan meningkatkan resiko ke arah penyakit jantung. Kolesterolnya pun biasanya kita perhitungkan, yaitu maksimal 200 mg per hari. Nah, kemudian yang terakhir, diet keto ini juga sebaiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis gizi klinik, ya, supaya kita mengetahui kebutuhan kalorinya, komposisinya dengan benar, kemudian dilakukan pemantauan secara tepat. Ya, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah you are what you eat. Jadi apa yang kita makan tentunya akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi apabila teman-teman ingin menjalani diet-diet tren sekarang seperti diet keto, diet intermittent fasting, silakan saja. Tapi pelajari dulu syarat-syaratnya dan juga efek sampingnya, dan sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter spesialis gizi klinik. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat.